karena seseorang atau sekelompok orang dipaksa tinggal di dalam rumah karena karantina mandiri atas terjadinya penyakit. Kali ini saya akan membahas mengenai cabin fever atau demam kabin. Topik ini akan saya bagi menjadi 2 video. Di video pertama, kita akan membahas mengenai pengertian cabin fever, ciri-ciri, dan individu yang lebih rentan mengalami cabin fever. Di video kedua, kita akan membahas mengenai cara-cara menghadapi cabin fever. Kita mulai dengan pengertian cabin fever ya. Istilah cabin fever atau demam kabin mulai dikenal di tahun 1918 atas terbitnya sebuah novel dengan judul sama hasil karya Bertha Mazie Bauer. Belakangan, istilah cabin fever dikenal sebagai reaksi psikologis negatif yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang terisolasi, terjebak, atau terkurung di tempat terbatas atau yang tidak dapat meninggalkan rumah dan terlibat dalam interaksi sosial dalam jangka waktu yang lama. Meskipun demam kabin tidak secara resmi diklasifikasikan sebagai kondisi medis, namun hal ini terkait erat dengan gangguan afektif musiman atau seasonal affective disorder. Keadaan depresi yang cenderung berulang, terutama selama akhir musim gugur dan musim dingin di negara-negara dengan 4 musim tentunya, dan dikaitkan dengan waktu siang yang lebih pendek. Selain karena harus tinggal di dalam rumah dalam waktu lama karena kondisi cuaca bersalju, di masa yang disebut sebagai pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 lalu, cabin fever terjadi karena seseorang atau sekelompok orang dipaksa tinggal di dalam rumah karena karantina mandiri atas terjadinya penyakit atau karena sedang diberlakukannya peraturan pembatasan perjalanan. Apa ciri-cirinya orang yang mengalami cabin fever? Seseorang yang mengalami cabin fever alias terkurung mungkin menjadi gelisah, tidak sabaran, mudah tersinggung, dan cemas karena tidak dapat terhubung secara fisik dengan teman dan keluarga atau karena kurangnya pendapatan atau tidak ada pekerjaan. Dia juga biasanya mengalami perasaan bosan atau lesu karena merasa terjebak di dalam sebuah tempat selama beberapa jam atau beberapa hari, atau mungkin berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Dia juga mungkin merasakan sensasi sedih karena merasa terisolasi atau terasing dari dunia sehingga tidak dapat menikmati aktivitas yang menyenangkan. Orang-orang dengan demam kabin atau cabin fever juga sangat mungkin kehilangan motivasi, merasa kesepian, kehilangan harapan, dan merasa tidak percaya kepada orang di sekitarnya. Mereka mungkin merasa tidak mampu mengikuti rutinitas harian atau mingguan dengan pola tidur yang tidak teratur, seringkali sulit tidur atau sulit bangun, atau malah terlalu banyak tidur. Mereka juga berkemungkinan mengalami kesulitan berkonsentrasi, mengalami perubahan kebiasaan makan, atau kebiasaan berpenampilan. Siapa yang berpotensi terpapar cabin fever? Manusia adalah makhluk sosial, tetapi beberapa individu mungkin lebih sosial daripada yang lainnya. Orang yang sangat sosial atau aktif mungkin lebih rentan mengalami cabin fever atau demam kabin ini dibandingkan mereka yang terbiasa menghabiskan waktu sendirian. Orang yang memiliki masalah kesehatan mental seperti masalah kecemasan dan depresi juga lebih mungkin mengalami cabin fever. Mereka mungkin mengalami kecemasan atau depresi mereka memburuk karena terkurung dan merasa terisolasi secara sosial, serta sulit mengakses terapi atau perawatan yang mereka perlukan untuk mengelola kondisi mereka. Saya selesai dengan video pertama tentang cabin fever ini. Kita lanjutkan di minggu depan dalam video kedua. Saya akan membahas cara-cara menghadapi dan menanggulangi cabin fever. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.